Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah rekan-rekan sejawat, temanku dimanapun Anda berada, khususnya di Nusa Tenggara Barat atau perawat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan kita sharing tentang praktik di rumah ya. Kalau bahasa saya ini buka warung perawat atau yang buka warung di rumah. Apa saja sih yang kita siapkan ya, yang kita siapkan di tempat praktik kita ya. Yang pertama itu tentu yang paling pertama adalah mengenai izin ya. Jadi saya harapkan teman-teman kalau buka praktik perawat di rumah itu adalah mempunyai izin ya, yaitu surat izin praktik perawat mandiri. Selain SIPP yang ada di instansi juga kita harus punya SIPP untuk mandiri. Kadang-kadang teman juga salah, mungkin ada yang salah persepsi mengenai SIPP ini. Jadi SIPP instansi itu bisa digunakan untuk SIPP praktik mandiri di rumah ya, bukan seperti itu. Yang SIPP instansi sama mandiri itu beda ya. Dan untuk kepengurusannya, untuk mengurusnya itu juga berbeda ya. Kalau instansi itu nanti ada rekom dari kepala puskesmas atau pimpinan tempat teman-teman bekerja. Kalau SIPP mandiri tidak jauh beda, cuma kelengkapannya lebih sedikit ya, ekstra lah. Jadi lebih sedikit harus kesana kemari ya, tapi tidak jauh beda sama SIPP instansi. Jadi setelah SIPP selesai, kita harus siapkan tentu bangunan kita ya. Nanti bangunan kita sudah siap, sudah ready, izin kita sudah keluar ya. Bangunan itu kita harus persiapkan dulu ya. Nanti kan dari DPD PPNI akan survei ya, akan survei ke tempat teman-teman untuk kelayakan tempat praktik ya, sambil menunggu izin ya. Kemudian SIPP, selain SIPP, jadi apa sih isi yang ada di dalam praktik kita? Tentu teman-teman sendiri kan sudah tahu bagaimana tupoksi kita ya sebagai perawat. Apa aja sih yang sebenarnya bisa kita lakukan tindakan di tempat praktik kita kalau memang mengacu sesuai undang-undang keperawatannya. Jadi tidak usah berpanjang lebar. Biasanya kalau saya di rumah itu ada seperti ini ya. Mungkin kita langsung lihat ya, apa saja sih yang saya punya atau apa saja ya kelengkapan yang saya miliki di praktik mandiri. Paling tidak standar lah. Kalau kita mengacu ke undang-undang keperawatan itu harus lengkap, dan memang itu harus lengkap ya. Kalau sekarang tidak lengkap, paling tidak nanti teman-teman bisa lengkapi, dan sambil jalan lah kita lengkapi kekurangan bahan-bahan atau kelengkapan yang ada di tempat kita ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini adalah meja periksa ya. Meja periksa ya namanya ya. Meja periksa kita. Di sini harus ada meja. Di sini kalau saya ini untuk tempat pasien. Kadang-kadang kan pasien itu saya sengaja memang taruh dua. Satu untuk pasiennya, nanti satu untuk pendampingnya. Biasanya kan kasihan kan nggak ada tempat duduknya ya. Meja di sini saya taruh tensi, terus register pasien ya, register pasien di sini ya. Nanti beda-beda mungkin ya, tapi tetap apapun itu kita harus mengacu ke undang-undang keperawatan ya. Kalau saya di sini tempat box. Nah, sebenarnya itu kita kan ini injeksi obat ya. Tapi kan kita kalau injeksi atau apa kan
harus persetujuan dari dokter ya. Kita untuk injeksi ini kan nggak boleh ya, tapi namanya di kampung kan kalau nggak disuntik katanya nggak sip lah. Kemudian ini apa namanya ya, saya lupa namanya ini. Di bagian ini saya taruh untuk obat tetes mata, tetes telinga di sini ya. Gak apa-apa nih teman-teman juga bisa, nggak usah ikutin seperti ini kan, tergantung kita juga ya. Kemudian di sini ada salap di sini ya. Ini salap. Nah, ini ada apa ini? Untuk KB ya, kebetulan istri saya bidan jadi ya udah saya nggak yang ngelakuin. Ini istri saya nanti kalau ada pasien tentang ini, kalau mau KB ya istri saya nanti. Di sini ini uang, ini tempat uang juga saya taruh di sini ya. Di sini untuk klip ya, klip obat. Ini apa? Ini untuk ini izin saya, ini contoh saja. Untuk ditaruh di klip juga enggak apa-apa kan. Nanti kalau sudah jadi SIPP-nya, surat izin praktiknya, nanti biar lebih beda lah gitu. Taruh di dalam klip ya, tulis gitu kan. Kemudian ada kursi ya. Di lemari kecil ini ada cairan untuk bersih ya. Kalau ada pasien yang ada luka-luka nanti ya. Kalau ini tas untuk home care ya, obat-obat biasalah seperti teman-teman juga saya rasa punya di rumah. Obat-obatnya ya ada paracetamol ya, tapi tentu dengan ya kita harus hati-hati ya dalam memberikan terapi ke pasien ya. Harus hati-hati karena kewenangan kita memang terbatas ya. Kalau ini untuk sampah sementara. Jadi ini lemari kecil saya ya untuk obat, karena saya obatnya sedikit jadi cukup pakai lemari kecil aja. Ini di atas ada hand sanitizer ya, ada needle juga saya taruh di sini, needle-nya, kapas ya, kalau ada pasien kan gampang ambilnya. Ini isinya apa ya isinya ya, saya khusus untuk tindakan di sini ya. Selain di dalam satu box ini juga ada juga saya bawa di tas home care ya. Di sini ya, karena kalau home care kadang-kadang kan nggak tahu juga ada yang minta untuk diobatin kalau ada luka-luka kecil ya. Jadi saya bawa juga di sini. Ini isinya ya seperti ini ya. Betadine, kasa, CL, tapi saya taruh di sini biar enak ya kan, kalau ada luka tinggal semprot saja ya. Saya rasa teman-teman sudah ahlinya. Ini saya khusus dalam satu tempat. Ini karena belum ada tempat jadi saya taruh di sini aja ya, nanti kita cocoknya digantung aja di sini nanti ya, kita taruh gantungannya. Kemudian yang kedua nih obat ya, obat saya seperti ini ala kadarnya. Ini saya pilih anaconidin ini karena lengkap juga. Nanti kalau ada teman-teman bisa rekomendasikan yang bagus ya. Ini untuk obat oralnya di sini ya, sedikit sih saya punya. Kemudian di bawah
ada klip kertas obat. Ini saya pakai yang kecil aja ya. Terus apalagi di sini, ini untuk sunat kayaknya ya. Nah ini kardus ya, kita harus akalin ya. Mohon maaf, ini untuk limbah kita ya. Tentu limbah ini sangat berbahaya, kita harus kerjasama. Nanti kalau buat izin itu kan harus kerjasama dengan PT kayaknya, dengan PT kita kerjasama, tidak boleh buang sembarangan. Saya pilih kardus karena tidak ada tempat sebenarnya untuk sementara sebelum kita ini nanti belum diangkut. Jadi kita kondisikan pakai kardus ya, kan gampang buatnya tuh. Nih nedal atau spet nanti di sana obat, biar nggak sembarangan ya, karena kita nggak punya safety box yang khusus, jadi pakai kardus ya. Ini ada masker, jangan lupa, karena di masa pandemi ini harus ada masker, hand sanitizer ya. Ya sederhana saja sih, jadi seperti ini. Kalau yang lebih tempat yang lebih besar sebenarnya lebih bagus ya, untuk periksa pasien gitu kan, lebih nyaman kan. Di luar juga ada tempat menunggu pasiennya, kita sediakan kursi gitu kan. Ruangannya kecil sih, bisa 3x4 gitu kan. Kita harus sesuai dengan aturan yang ada ya. Ya sekian, nanti kita sharing-sharing lagi ilmu teman-teman ya, tentang praktik mandiri ini ya. Tentu praktik ini sangat bermanfaat juga ya, tapi kita harus jaga-jaga juga. Izin teman-teman harus tetap aktif ya. Oke, kalau ada saran komen di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.